Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Anis dari Jakarta. Halo Anis. Nah, jadi pengalaman horor ini menimpa tantenya Anis yang bernama Tante Lisa di tahun 2003 yang lalu, Wak. Dan sampai sekarang Nadia, kisah ini masih jadi pembicaraan yang sangat hangat di keluargaku. Tanpa mengurangi rasa hormat juga ya Anis, untuk memudahkan cerita, di sini aku langsung sebut tokohnya aja ya, Wak ya. Nah, jadi tantenya Anis ini namanya Lisa. Lisa ini waktu itu bekerja sebagai SPG toko elektronik di sebuah mall yang ada di Jakarta. Selama bekerja, Lisa ini termasuk salah satu pegawai yang berprestasi. Hasil penjualannya sering tembus target, kinerjanya konsisten dan juga stabil, dan perusahaan otomatis juga makin menjadi untung lagi. Nah, karena prestasi itu, suatu hari atasannya Lisa ini memutuskan untuk memindahkan Lisa ke Bandung dan ngurus cabang store baru di salah satu mall yang ada di sana, supaya penjualan di Bandung juga ikut naik nih, kayak yang ada di Jakarta ya kan. Nah, karena ini permintaan atasan ya, Lisa otomatis nggak bisa nolak. Mau nggak mau dia harus pindah tuh ke Bandung. Nah, pas sudah di sana, hari-hari Lisa lumayan padat. Dia harus beradaptasi sama lingkungan baru, rekan kerja baru, dan juga mengurus pekerjaan yang targetnya jauh lebih berat lagi. Dan sebagai SPG yang dikirim langsung dari Jakarta, Lisa ini ternyata nggak cuma disuruh jualan aja, Wak. Dia juga diminta untuk ngejar target, ngawasin stok, dan juga membantu membetulkan atau ngebenerin pola penjualan yang ada di cabang Bandung itu. Nah, di tengah pekerjaan yang padat itu, jam istirahat menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk si Lisa, Wak. Tiap jam 12 siang, Lisa langsung buru-buru sholat di salah satu musola yang ada di dalam mall itu. Cuman masalahnya, Wak, musola itu selalu ramai juga di jam-jam sana. Lisa jadi harus ngantri tuh, padahal jam istirahat kan cuma 1 jam. Belum lagi makan siang, belum lagi yang lain sebagainya ya kan. Di sini Lisa pun mikir, ya aku cari musola lain aja lah yang nggak perlu ngantri kayak gini gitu. Nah, setelah nanya ke karyawan lama, Lisa tahu nih kalau ada musola lain yang lebih sepi dan nggak perlu ngantri. Lokasi si musola ini ada di basement, Wak. Nah, pas tahu musola itu, Lisa jadi sering lawak tuh sholat dekat basement ini. Awalnya supaya biar waktu istirahatnya nggak kebuang buat antri-antri aja, Wak. Tapi lama-lama, sholat di musola basement ini berubah jadi kebiasaannya si Lisa. Bahkan pada saat musola lantai atas lagi sepi pun, Lisa tetap milih sholat di bawah, di musola basement itu. Dan sebenarnya musola tuh bukan tempat yang biasa didatangi sama orang juga, Wak. Lokasinya ada di ujung, lantainya masih semen semuanya. Suasana juga sepi, dan nggak jauh dari situ juga ada satu ruangan kosong yang kelihatannya terbengkalai. Jadi bukan kayak musola yang ada sejadahnya, ada toanya, enggak, jadi kayak tempat buat ada cuman space tempat aja bisa sholat, nah kayak gitu. Jadi dibilang kayak musola bawah sama si Lisanya. Anehnya, walaupun sesepi itu nggak ada orang sama sekali yang sholat di sana juga kan, Wak ya. Justru di tempat itu Lisa malah ngerasa tenang. Karena itu kebiasaan Lisa sholat di sana pun terus berlanjut lah selama beberapa bulan ke depan. Dan tanpa Lisa sadari,